Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ba'd. Ikhwati a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bermajlis setelah sekian lama kita tidak bertemu dalam majlis ini. Maka dengan taufik Allah Subhanahu wa taala dan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita bermajlis pada kesempatan yang berbahagia ini. Ikhwatan iman a'azzanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan hari ini kita akan membicarakan tentang hadis atau masuk pada hadis yang ke-11 dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan wa an Abil Abbas Abdul bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka ta'ala qala inna allaha kataba al-hasanati wa sayyi'at thumma bayyana dhalika faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahu Allahu tabaraka ta'ala indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabahu Allahu 10 hasanatin ila 700 dhifin ila ad'afin katsirah wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahu Allahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabahu Allahu sayyi'atan wahidatan. Ikhwati a'azzanallahu wa iyyakum. Hadis ini diriwayatkan dari Abil Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang beliau riwayatkan dari Rabbnya, Tuhannya tabaraka ta'ala. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan innallaha katabal hasanat, sesungguhnya Allah mencatat segala kebaikan-kebaikan dan keburukan. Al-hasanati was sayyi'at, sesungguhnya Allah mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan. Tsumma bayyana dzalik, kemudian menjelaskan hal tersebut. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha, maka barang siapa yang berniat, berkeinginan untuk melakukan suatu kebaikan, falam ya'malha, namun tidak juga dia melakukannya, katabahu Allahu tabaraka ta'ala indahu hasanatan kamilah, maka Allah catat baginya di sisinya satu kebaikan yang sempurna, ya. Wa in hamma biha fa'amilaha, dan apabila dia berkeinginan dan berniat untuk melakukan kebaikan tersebut kemudian dia melakukannya, katabahu Allahu 10 hasanatin, maka Allah akan catat kebaikan tersebut sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipatnya, ila ad'afin katsirah, hingga berlipat-lipat kali yang sangat banyak yang tidak terhingga. Wa in hamma bi sayyi'atin, dan apabila dia berkeinginan, berniat untuk melakukan suatu keburukan, falam ya'malha, dan dia tidak melakukannya, katabahu Allahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah Subhanahu wa taala catat sebagai satu kebaikan yang sempurna.
Wa in hamma biha, dan apabila dia berniat untuk melakukannya, fa'amilaha, kemudian dia melakukannya, katabahullahu sayyatan wahidah, maka Allah Subhanahu wa taala catat sebagai satu keburukan. Ikhwani azanallahu iyyakum, maka di dalam hadis ini Rasulullah alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa kebaikan-kebaikan dan keburukan itu telah Allah Subhanahu wa taala catat, ya. Kebaikan-kebaikan dan keburukan itu telah Allah Subhanahu wa taala catat. Nah, maka dalam hal tersebut memiliki dua makna. Yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mencatat hal tersebut di Al-Lauhul Mahfuz. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mencatatnya di Lauhul Mahfuz. Ini yang pertama. Jadi kebaikan ataupun keburukan itu telah Allah Subhanahu wa taala catat di Al-Lauhul Mahfuz. Ya. Jadi semuanya Allah Subhanahu wa taala catat. Ya. Sebelum seseorang itu melakukannya, sebelum seseorang berbuat, maka Allah Subhanahu wa taala telah catat kebaikan serta keburukan. Hal tersebut sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan dengan ketetapan. Wa qala wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Segala yang kecil maupun yang besar sudah tercatat, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum ada segala sesuatu keburukan maupun kebaikan, maka telah Allah Subhanahu wa taala catat keberadaannya. Maka maknanya demikian, ini artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala mencatatnya di Lauhul Mahfuz. Ya, Allah Subhanahu wa taala mencatatnya di Lauhul Mahfuz. Adapun makna yang kedua adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mencatat amalan-amalan atau kebaikan ataupun keburukan yang dilakukan oleh seorang hamba, yaitu tatkala hamba tersebut melakukannya. Apabila dia melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala catat sebagai kebaikan atau sebagai keburukan. Apabila kebaikan yang dia lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala catat sebagai kebaikan. Sebaliknya apabila hal tersebut adalah keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala catat sebagai keburukan. Maka Allah Subhanahu wa taala catat itu semuanya sesuai dengan hikmah, sesuai dengan kebijakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana hal tersebut juga, ya, sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Keadilan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala catat itu semuanya, ya, ketika hamba tersebut melakukan keburukan maupun suatu kebaikan. Maka dua makna tersebut adalah makna yang sesuai. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah catat di Lauhul Mahfuz, dan Allah Subhanahu wa taala juga catat ketika seorang hamba melakukan amal keburukan maupun kebaikan. Ikhwati azanallahu iyyakum, maka catatan-catatan yang Allah Subhanahu wa taala catat di Lauhul Mahfuz yang telah terdahulu, ya, yang telah terdahulu, maka tidak ada yang mengetahui, ya, dari catatan-catatan tersebut selain Allah Subhanahu wa taala. Maka masing-masing dari kita tidak mengetahui apa yang telah Allah Subhanahu wa taala catat dari kebaikan maupun dari keburukan, ya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, ya, bagi kita. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi masing-masing hamba dari amal kebajikan maupun amal keburukan, ya. Akan tapi semua itu adalah sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala ketahui, adalah sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala catat sebelumnya. Adapun amalan-amalan atau catatan yang akan terjadi, ya, catatan-catatan yang akan terjadi, maka itu semuanya adalah terjadi ketika seorang hamba melakukan suatu amalan. Maka Allah Subhanahu wa taala mencatat amalan-amalan tersebut sesuai dengan hikmah, kebijakan, keadilan serta karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba. Maka kemudian dijelaskan bahwa, ya, Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencatat, yaitu bahwa apabila seseorang melakukan atau apabila seorang berkehendak, berniatan, berkeinginan untuk melakukan suatu kebaikan,
akan tapi dia tidak pula untuk melakukan kebaikan tersebut karena satu dan lain hal, ya, karena satu penghalang sehingga dia tidak jadi untuk melakukan kebaikan tersebut, maka dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan yang sempurna, seolah-olah dia telah melakukannya, ya, seolah-olah dia melakukannya. Ya, pada kesempatan yang lalu telah kita sebutkan ya, di antara contoh, ya, bahwa ketika seseorang melakukan sesuatu yang menjadi suatu kebiasaan dia, kemudian dia berkeinginan untuk melakukannya, yang demikian itu karena merupakan suatu kebiasaan dia untuk melakukannya dari suatu amal ibadah, nah, maka dia akan diberikan pahala yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang sempurna. Ya, seperti halnya ketika seorang yang terbiasa untuk melakukan salat berjamaah misalnya, kemudian dia terhalang untuk melakukannya, sementara dia memiliki kehendak untuk melakukannya. Karena itu merupakan suatu kebiasaan yang dia lakukan, ya, sebagai taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai imtithal, ya, pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Maka dia tercatat mendapatkan pahala yang sempurna, kebaikan yang sempurna, selayaknya dia melakukan hal tersebut, ya, bersama dengan jamaah. Nah, maka demikian pula ketika seorang itu melakukan terbiasa dia berkeinginan untuk melaksanakan salat dengan berdiri, dan itu merupakan suatu kewajiban dan merupakan suatu rukun misalnya, ya, dia di antara rukun salat adalah berdiri. Maka ketika dia tidak mampu, ya, karena suatu hal, ya, kemudian dia tidak melakukannya, maka dia tercatat, ya, melakukan salatnya dengan berdiri, ya. Sekalipun itu adalah merupakan amalan sunnah yang seandainya seseorang melakukan salat dengan duduk, ya, salat dengan duduk di dalam melaksanakan salat sunnah, maka tidak mengapa baginya untuk melaksanakan dengan duduk. Akan tapi pahalanya setengah dari pahala orang yang melakukan salat tersebut dengan berdiri. Adapun salat-salat yang wajib, salat-salat yang fardu, maka tidak boleh dilakukan kecuali harus dengan berdiri. Akan tapi ketika melakukan amal atau salat yang sunnah, maka tidak mengapa baginya untuk melaksanakannya dengan duduk. Maka orang yang melakukannya dengan duduk itu akan mendapatkan setengah dari, ya, orang yang melaksanakannya dengan berdiri. Kalau dia berkeinginan untuk melakukannya akan tapi terhalang untuk melakukannya, ya, sehingga tidak bisa mewujudkan apa yang diinginkan, maka tercatat baginya dia melakukan salat tersebut selayaknya dia berdiri sebagaimana orang yang sehat. Nah, ikhwati azanallahu iyyakum, ini merupakan suatu rahmat yang besar, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, dan karunia yang teramat sangat, ya, besar bagi kita semuanya di hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kita kecuali sesuai dengan kemampuan kita, ya, dan akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengabaikan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala tetap, ya, memberikan pahala bagi kita sekalipun kita, ya, belum sempat atau tidak sempat untuk melakukannya. Baik, ikhwani azanallahu iyyakum. Nah, seseorang ketika dia berkeinginan untuk bersedekah dan dia telah menentukan harta yang hendak dia sedekahkan, ya, dia ingin bersedekah, kemudian dia menahan diri atau dia tidak jadi melakukan sedekah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala pada saat itu memberikan baginya satu kebaikan yang sempurna, pahala yang sempurna. Nah, dan sebagainya. Ini diantara contoh-contoh yang bisa kita terapkan, ya, padanya, ya, hadis yang kita baca pada kesempatan hari ini. Jadi apapun itu amalan-amalan, baik itu amalan yang wajib ataupun amalan yang sunnah, ketika seseorang, ya, berkeinginan untuk melakukannya akan tapi terhalang, maka tetap dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Ya, terkadang seorang ya bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sementara dia belum melakukan apa-apa. Sementara dia belum melakukan apa-apa. Maka kita katakan bahwa niatnya untuk melakukan suatu kebaikan dan tekadnya untuk melakukan suatu kebaikan itu merupakan amalan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepadanya. Ya. Yang dengannya dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Rasulullah Ali sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa in hamma biha fa'amilaha katabahu Allahu 10 hasanatin ila 700 dhifin ila ad'afin katsirah. Dan apabila dia berkeinginan, berniat untuk melakukan kebaikan tersebut, kemudian dia melaksanakannya, maka Allah Subhanahu wa taala sebagai 10 kebaikan. Ya, Allah Subhanahu wa taala catat 10 kebaikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Bahkan lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala akan lipatkan ila 700 dhifin. 700 kali lipat. Bahkan sampai kepada lipatan-lipatan yang sangat banyak lebih daripada itu. Dan itu semuanya ya sesuai dengan kadar kesempurnaan daripada amalan yang dilakukan oleh seseorang, ya. Karena seseorang ketika dia melakukan suatu amalan antara satu yang dengan yang lainnya ini berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Ada orang-orang yang benar-benar niatnya itu sempurna ya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak dicampuri dengan suatu apapun, ya. Maka pahala yang akan didapatkannya pasti lebih jauh sempurna daripada orang yang meniatkan untuk yang lain pula, ya. Meniatkan untuk yang lain pula, ya. Ketika seseorang berniat untuk melaksanakan haji, benar-benar dalam rangka untuk melaksanakan haji, bukan dalam rangka yang lainnya. Sekalipun di dalam pelaksanaan haji itu misalnya ada rihlah atau ziarah berkunjung ke beberapa tempat misalnya dan sebagainya. Ini dia tidak meniatkan sama sekali untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut, akan tapi hanya mengikutin saja karena misalnya travelnya yang memiliki program yang seperti itu, ya. Maka insya Allah Subhanahu wa taala pahalanya lebih jauh daripada orang-orang yang memiliki niatan selain daripada niatan untuk Allah Subhanahu wa taala pula, ya. Bukan berarti tidak boleh ketika seseorang itu ya meniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala kemudian juga meniatkan untuk hal yang lainnya. Akan tapi tentunya kadar daripada kesempurnaan niat tersebut berbeda dengan orang yang benar-benar niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lainnya, ya. Ketika seseorang melaksanakan haji kemudian dia sambil membawa barang-barang, ya, membawa barang-barang, membawa dagangan misalnya dan sebagainya, maka yang demikian ini kalau seandainya niatan dia itu adalah asal daripada niatan itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya diiringi pula dengan niatan untuk yang lainnya, ya, sambil berhaji, ya, pada kesempatan setelah melaksanakan haji dalam waktu-waktu yang longgar, waktu yang luang misalnya, kemudian dia berdagang dan sebagainya, maka yang begini ini tidaklah, insya Allah tidaklah merusak daripada niatan dia, akan tapi mengurangi daripada kesempurnaan niat dia, ya. Jadi kesempurnaan daripada amal dia itu akan berkurang karena dia mengiringkan niatan ibadahnya itu untuk yang lain pula. Baik. Maka perbedaan-perbedaan yang demikian ini terbangun di atas keikhlasan dan mutabaah kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, setiap kali seorang itu dalam beribadahnya, ya, semakin dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar pahala dia. Ya. Ketika seorang melaksanakan ibadahnya itu semakin dia mutabaah kepada Nabi alaihi salatu wasallam, maka semakin sempurna, ya, amalan yang dia lakukan. Nah, maka kebaikan-kebaikan
yang dilakukan oleh seseorang sekalipun surahnya, bentuknya sama, ya, caranya yang dilakukan adalah sama, akan tapi terkadang memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Yang satunya mendapatkan 10 pahala, yang lainnya mendapatkan 100 kali lipatnya, bahkan sampai kepada 700 kali lipatnya. Bahkan hanya Allah SWT yang mengetahui berapa kali lipat Allah SWT memberikan pahala kepadanya. Maka itu semuanya bergantung kepada dua hal tersebut. Bergantung kepada dua hal tersebut, yaitu bagaimana dia ikhlasnya kepada Allah SWT dan bagaimana dia mutaba'ah, mencontoh, mengikut kepada Rasulullah SAW dalam pelaksanaan ibadahnya. Ikhwatul iman a'azanallahu yakum. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahu Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Dan apabila seseorang itu berkeinginan, berkehendak, berniat untuk melakukan suatu keburukan, untuk melakukan suatu keburukan, namun dia urungkan niatnya, dan dia tidak jadi melaksanakannya, maka Allah SWT catat sebagai suatu kebaikan. Jadi bukan karena niatnya itu Allah SWT kemudian memberikan pahala kepadanya, akan tapi karena dia meninggalkan keburukan yang telah dia niatkan. Dia tinggalkan keburukan yang telah dia niatkan dan dia tidak melakukannya, itulah Allah Subhanahu wa taala karenanya memberikan pahala kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Catat sebagai kebaikan yang sempurna, pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan suatu karunia dari Allah Subhanahu wa taala ketika seorang berniatan untuk melakukan suatu dosa, akan tapi kemudian dia tidak melakukannya, bukan Allah Subhanahu wa taala mencelanya, justru Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala baginya, balasan yang baik. Dan ini tidak dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang melakukan hal tersebut selain Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang begitu dermawan, sangat sulit untuk kita dapatkan bahwa ketika seseorang itu melakukan berkehendak untuk melakukan suatu keburukan, kemudian tidak jadi melakukan suatu keburukan, bukan tidak dia melakukan hal-hal yang lainnya. Tidak ada kebaikan-kebaikan yang lainnya yang dilakukan, hanya dia tinggalkan keburukan tersebut. Dan itu pun juga tidak dilihat oleh orang lain. Tidak ada yang mengetahui bahwa dia melakukan atau dia hendak melakukan sesuatu kemudian dia meninggalkannya. Karena pada hakikatnya ketika seseorang itu meninggalkan sesuatu, maka nampaknya dia tidak melakukan sesuatu apapun. Pada hakikatnya sikap dia meninggalkan itu adalah perbuatan. Meninggalkan itu adalah merupakan suatu perbuatan. Akan tapi tidak semua orang mengetahui bahwa dia melakukan suatu perbuatan. Oleh karenanya kita tidak mengetahui adanya seorang yang kemudian memberikan balasan kepada orang lain, karena dia mengurungkan niatnya untuk melakukan suatu keburukan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang melakukan hal tersebut, membalas suatu keburukan yang hendak dilakukan oleh seseorang yang kemudian diurungkan olehnya, Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya pahala, balasan yang baik. Ini menunjukkan betapa dermawannya Allah Subhanahu wa taala, maha karamnya Allah Subhanahu wa taala, maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada yang menandingi kedermawan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman a'azanallahu iyyakum. Seperti halnya ketika seorang hendak mencuri kemudian dia tidak jadi mencuri, bukan karena dia tidak memiliki kesempatan, bukan karena dia tidak memiliki kesempatan, akan tapi dia mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang akan menimbulkan kerugian bagi orang lain, perbuatan yang akan menyengsarakan orang lain, dan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di dalam agama ini. Maka ketika dia menyadari hal tersebut, kemudian ia insaf, maka kemudian dia tinggalkan apa yang telah dia niatkan, sekalipun dia telah melangkah untuk menuju kepadanya, kemudian dia niatkan, kemudian dia dia urungkan hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan baginya pahala yang sempurna.
Ikhwatal iman a'azanallahu iyyakum, maka tidak lain hal tersebut selain daripada ya karena karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ikhwatal iman a'azanallahu iyyakum, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa in hamma bi sayyi'atin falam fa in hamma biha fa'amilaha katabahu Allahu sayyi'atan wahidatan. Dan apabila dia berkeinginan untuk melakukan keburukan tersebut, kemudian dia melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala catat ya keburukan tersebut, niatan tersebut, sebagai sayyi'atan wahidah, sebagai satu keburukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala catat keburukan yang dilakukan, yang telah dia niatkan kemudian dia lakukan, itu sebagai sayyi'atan wahidah, sebagai satu keburukan. Allah Subhanahu wa taala tidak catat sebagai 2 keburukan, 3 keburukan, 4 keburukan, bahkan 10 keburukan, apalagi 700 keburukan. Selayaknya Allah Subhanahu wa taala catat kebaikan yang telah dilakukan oleh seseorang ya berlipat-lipat ganda, 700 sampai ya tak terhingga Allah Subhanahu wa taala catat. Ya. Ini kalau bukan karena keadilan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya yang demikian ini tidak mungkin kita dapatkan. Ya. Yang demikian ini benar-benar kita dapatkan dari Zat yang Maha Adil. Zat yang Maha Adil tidak memberikan kecuali sesuatu yang bermaslahat, yang baik bagi hambanya. Tidak menimbulkan madarat dan mafsadah atau kerugian bagi hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala balas keburukan tersebut sesuai dengan kadar keburukan yang dilakukannya. Kalau dia melakukan satu keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala catatnya sebagai satu keburukan. Ya, sebaliknya suatu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan catat sebagai kebaikan yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang luar biasa banyaknya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am mengatakan, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudhlamun. Barang siapa yang melakukan suatu kebaikan, falahu asyru amsalihha, maka baginya 10 kebaikan yang serupa. Falahu asyru amsalihha, maka baginya 10 kebaikan yang semisalnya. Wa man jaa'a bis sayyi'ati, dan barang siapa yang melakukan suatu keburukan, fala yujza illa mithlaha wahum la yudhlamun, maka dia tidak akan dibalas ya illa mithlaha, kecuali sesuai semisal seperti keburukan yang dia lakukannya, wahum la yudhlamun. Perhatikan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka sekali-kali tidak dizalimi. Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi ketika seorang mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala lantaran perbuatan yang dilakukan, maka ya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah hukuman dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba itu sesuai dengan keadilan yang Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini semuanya ya kita perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melakukan suatu kezaliman sedikit pun kepada hambanya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Tidaklah ya Tuhanmu dzallamin lil 'abid, banyak sering melakukan kezaliman kepada para hamba. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melakukan suatu kezaliman sedikit pun, ya. Melainkan justru Allah Subhanahu wa taala memberikan ya banyak hal yang menguntungkan bagi hambanya. Kalau kita perhatikan banyak amalan-amalan yang kita lakukan, ya ternyata amalan tersebut amalan yang ringan, akan tapi ya justru pahalanya luar biasa. Ya, anggap saja misalnya seperti halnya kita melaksanakan sholat Jumat. Ya, kita melaksanakan sholat Jumat yang merupakan rutinitas kita. Ya, selayaknya kita melaksanakan sholat yang lainnya, sholat zuhur dan sholat yang lainnya. Ya, dan kita lebih bersemangat ketika melaksanakan sholat Jumat karena pada saat itulah kaum muslimin banyak yang tersadar untuk kemudian mereka berangkat menuju masjid. Ya, dan pada saat itulah kita mendapatkan nasihat-nasihat dari para khatib
Ya. Maka dari satu Jumat kepada Jumat yang lainnya, yang dengannya kita beristirahat dari letihnya kerja, ya, beratnya kerja, kemudian sejenak kita beristirahat untuk mendengarkan, ya, satu dua patah kata kalimat dari, ya, khatib yang memberikan nasihat kepada kita, ya, seraya kita istirahat dari pekerjaan kita yang sangat membosankan, yang sangat memberatkan, maka Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa satu Jumat kepada Jumat yang lainnya itu menggugurkan dosa-dosa, ya. Satu Jumat kepada Jumat yang lainnya itu menggugurkan dosa-dosa, ya. Ramadan kepada Ramadan yang lainnya itu menggugurkan dosa-dosa. Itu sangat luar biasa. Sesuatu amalan yang mungkin kita, ya, tidak menyadari bahwa itu akan berdampak yang lebih luas dari sekedar kita mendapatkan pahala dari amalan tersebut. Justru juga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan-ampunan, ya, dari dosa-dosa yang kita lakukan, padahal pada saat itulah kita sebetulnya, ya, sekiranya kita tidak meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi amalan-amalan tersebut, ya, akan menggugurkan dosa-dosa yang kita lakukan. Ikhwatal iman azanallahu iyyakum. Ini merupakan suatu kedermawanan Allah Subhanahu wa taala dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Ikhwatal iman azanallahu iyyakum, akan tapi perlu kita pahami tentunya berbeda antara orang yang melakukan suatu keburukan atau orang yang ya, berkeinginan atau berniat untuk melakukan suatu keburukan. Terkadang ada seorang yang berniatan untuk melakukan suatu keburukan, lantas dia tidak jadi melakukan keburukan tersebut, akan tapi Allah Subhanahu wa taala tetap berikan dia dosa, ya. Allah Subhanahu wa taala tetap catat dia melakukan dosa, ya. Sementara hadis ini berbicara tentang seorang yang berniatan untuk melakukan suatu keburukan. Dia hendak melakukan suatu keburukan, akan tapi dia tidak jadi melakukan suatu keburukan, tapi Allah Subhanahu wa taala catat sebagai kebaikan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepadanya. Ya. Jadi seseorang terkadang dia melakukan dia berniatan untuk melakukan suatu keburukan, kemudian dia tidak jadi melakukan suatu keburukan, tapi Allah Subhanahu wa taala catat dia melakukan suatu keburukan, melakukan dosa, ya, sehingga dia mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, padahal dia belum melakukan keburukan tersebut, ya. Sementara ada pula orang yang lain yang berkeinginan, berniatan untuk melakukan suatu keburukan, kemudian dia tidak jadi melakukan suatu keburukan, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan pahala baginya, ya. Ikhwatal iman azan. Bukankah kita ingat hadis Rasulullah SAW, ya, di mana beliau mengatakan al-qatil wal maqtulu finnar, ya, al-qatilu wal maqtulu finnar, ya. Orang yang dibunuh dan orang yang membunuh itu berada di neraka, ya. Orang yang dibunuh dan orang yang membunuh, jadi apabila seorang idzal taqal muslimani bi sayfihima, apabila dua orang muslim bertemu, ya, menghunuskan pedang mereka berdua, ya, fal qatilu wal maqtulu finnar, maka orang yang membunuh dan orang yang terbunuh itu di neraka, ya. Orang yang membunuh jelas dia telah melakukan suatu kriminal yang besar, dia membunuh satu jiwa, ya, yang seolah-olah membunuh satu jiwa muslim itu, ya, seolah-olah membunuh semua manusia, ya. Ketika seorang membunuh satu orang mukmin, maka diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti halnya dia membunuh seluruh manusia, ya. Karena begitu besarnya, ya, kehormatan seorang muslim, seorang mukmin, dan begitu besarnya dosa, ya, membunuh jiwa seorang mukmin, ya. Ini merupakan suatu perbuatan dosa, maka layaklah baginya untuk mendapatkan neraka. Akan tapi orang yang terbunuh dia tidak
bisa melakukan apa yang dia inginkan dari membunuh temannya, rekannya. Ya, artinya dia hanya sempat melakukan keinginan saja. Ada kerentak di dalam hatinya, ada keinginan di dalam hatinya, akan tapi tidak terwujud apa yang dia inginkan tersebut di dalam hatinya. Ya, akan tapi Rasulullah SAW mengatakan bahwa dia juga di neraka. Ya, maka ditanyakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum tentang hal tersebut, maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang tersebut harisun ala qatli sahibihi. Ya, karena dia adalah orang yang berusaha, bersemangat untuk membunuh temannya. Jadi dia tidak sempat untuk melakukannya, akan tapi tercatat sebagai orang yang melakukannya sehingga dia mendapatkan dosa yang sama dengan orang yang melakukannya. Ya. Ikhwatal iman azanallahu yakum, apa perbedaan antara satu dengan yang lainnya? Yang pertama adalah bahwa orang tersebut orang yang mendapatkan dosa, ya, sekalipun dia tidak sempat untuk melakukannya karena dia telah melangkah untuk melakukan perbuatan dosa tersebut. Dia melakukan suatu usaha, dia melakukan suatu ya, melakukan suatu usaha, ya, melakukan suatu usaha untuk melakukan keburukan tersebut. Ya, banyak langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan suatu perbuatan dosa tersebut. Ya, kemudian dia tidak jadi melakukannya itu bukan karena dia menyadari, ya, kesalahan yang dilakukannya. Bukan karena dia menyadari kesalahan yang dilakukannya, akan tapi kelemahannya yang mengakibatkan dia tidak mampu untuk melakukannya. Ya, jadi kelemahan dia itu yang menghalangi dia untuk melakukan perbuatan tersebut. Ya, jadi orang yang terbunuh tersebut tidak mampu untuk membunuh rekannya, tidak mampu untuk membunuh saudaranya, sehingga dengan kelemahan yang ada itu dia terhalang untuk melakukan apa yang diinginkan. Ya, sementara rekannya itu memiliki kemampuan untuk membunuh dirinya, sehingga terwujudlah apa yang dia lakukan. Ya, maka orang yang seperti ini, ya, tetap Allah Subhanahu wa taala hukum dia dengan hukum yang setimpal dengan perbuatannya. Ya, sekalipun dia belum melakukan suatu perbuatan yang hendak dia lakukan, akan tapi selayaknya, ya, seperti dia melakukan perbuatan tersebut. Ikhwatal iman azanallahu yakum, inilah yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Ya, bahwa ketika seseorang itu, ya, mengurungkan niat keburukannya itu bukan karena kesadaran dari dirinya, maka tidak akan berarti baginya, tidak bermanfaat baginya, ya, tindakan dia mengurungkan perbuatannya itu atau mengurungkan niatnya itu. Akan tapi ketika seseorang itu mengurungkan niatnya karena memang dia sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya, ini merupakan suatu perbuatan yang buruk, ya, yang akan merugikan banyak manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pahala. Ikhwatal iman azamullah yakum, ini terkait dengan hadis yang ke-11. Kemudian kita masuk pada hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12, hadis yang diriwayatkan dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqulu intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahum mabitu ila gharin fadakhaluhu fanhadarat sakhratun minal jabali fasaddat alaihimul ghara faqalu innahu la yunjikum min hadhihi sakhrati illa an tad'u Allah ta'ala bi salihi amalikum. Qala rajulun minhum Allahumma kana li abawani shaykhani kabiran wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan fana'abi talabu syajari yawman falam urih alaihima hatta nama fahalabtu lahuma qabuqahuma fawajadtuhuma na'imaini fakarihtu an uqidahuma
wa an aghbiqa qablahuma ahlan aw malan falabithtu wal qadahu ala yadi antadhiru istiqadahuma hatta baraqal fajru wasabiyatu yatadaghawna inda qadami fastayqadha fashariba qabuqahuma Allahumma in kuntu fa'altu dhalika bidgha'a wajhika fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhrati fanfarajat syai'an la yastati'una al-khuruja minhu qala al-akharu Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin kanat ahabba an-nasi ilayya wa fi riwayatin kuntu uhibbuha ka shaddi ma yuhibbu ar-rijalu an-nisa faradtuha ala nafsiha famtana'at minni hatta alamat biha sanatun minas sinina faja'atni fa'ataituha 20 wa 100 dinarin ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha fafa'alat hatta idza qadartu 'alaiha wa fi riwayatin falamma qa'adtu baina rijlaiha qalat ittaqillaha wa la tafudha al-khatama illa bihaqqihi fansaraftu anha wa hiya ahabbu an-nasi ilayya wa taraktu adh-dhahaba alladhi a'taytuha Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fihi fanfarajat as-sakhratu ghayra annahum la yastati'una al-khuruja minha wa qala ath-thalithu Allahumma istajartu ujra'a fa'ataytuhum wa ataytuhum ajrahum ghayra rajulin wahidin tarakal alladhi lahu wa dhahab nam fathamartu ajrahu hatta kathurat minhu al-amwal faja'ani ba'da kinin faqala ya Abdullah addi ilayya ajri faqultu kullama tara min ajrik min al-ibli wal baqari wal ghanami wal raqiqi faqala ya Abdullah la tastahzi' bi faqultu la astahzi'u bika fa'akhadahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'an Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fihi fanfarajat as-sakhratu fakharaju yamshun. Ikhwatal iman azanallahu yakum, dalam hadis yang panjang ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan tentang 3 orang. Pastinya sebagian besar dari antum pernah mendengar hadis ini tentang 3 orang yang terjebak di dalam suatu gua, terjebak dalam gua. Jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang dari kalangan orang-orang sebelum kalian, yang pergi melakukan suatu perjalanan hatta awahumul mabitu ila gharin, hingga mereka terpaksa untuk bermalam di gua. Fadakhaluhu, kemudian mereka pun masuk ke dalamnya. Fanhadaratis sakhratun minal jabali, tiba-tiba ada sebongkah batu besar jatuh. Ada sebongkah batu besar jatuh dari gunung. Fasaddat alaihimul ghar, hingga menutup mulut gua sementara mereka ada di dalamnya. Faqalu, maka mereka mengatakan, sesungguhnya tidak ada yang akan menyelamatkan kalian dari batu besar ini kecuali kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bisalihi amalikum, dengan amal-amal saleh kalian. Ikhwati a'azzanallahu yakum, ini merupakan di antara hadis yang dijadikan sebagai pijakan dan sebagai dalil para ulama yang membolehkan untuk tawassul, bertawassul. Sebagaimana kita fahami bahwa tawassul itu ada 2. Tawassul yang syar'i, yang sunni, ada pula yang tawassul yang bid'i. Tawassul yang sunni, ada pula tawassul yang bid'i. Jadi tawassul yang sunni adalah diantaranya seperti yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu seseorang bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amal-amal salehnya, dengan amal-amal saleh,
ya, dengan sedekahnya, dengan baktinya kepada orang tua, ya, dengan dia membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan, ya, dengan menyediakan sumur, ya, dengan memperbaiki sarana-sarana umum, ya, dengan mendirikan banyak rumah-rumah ibadah, masjid-masjid, ya, mendirikan pesantren-pesantren dan sebagainya dari amal-amal ibadah, ya, dijadikan sebagai sarana untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tawassul dia. Jadi menjadikan amal salehnya itu sebagai sarana untuk bermunajat, berdoa, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya begini adalah perkara yang diperbolehkan. Ya, antum, kita semuanya pernah melakukan satu kebaikan. Maka kebaikan apa yang terbesar yang kita miliki, maka sebutkan di dalam doa-doa antum. Maka itu merupakan tawassul yang diperbolehkan, yang sunni, yang diperbolehkan, yang sunnah sesuai dengan sunnah. Nah, maka yang begini adalah perkara yang diperbolehkan, yang boleh, ya, yang kita lakukan, yang disyariatkan. Adapun tawassul yang bid'i adalah tawassul dengan dengan jabatan seseorang, ya, dengan orang yang telah meninggal dunia, ya, dengan orang yang jauh, ya, orang yang tidak hadir, yang sudah mati dan sebagainya. Ini merupakan tawassul yang tidak diperkenankan, tawassul yang bid'i, ya. Jadi tawassul, ya, ada yang bid'i, ada yang sunni, ya. Maka kita diperbolehkan untuk melakukan tawassul dengan, ya, hal-hal yang disunahkan. Ikhwatul iman azanallahu iyyakum. Maka sebagian mereka dari 3 orang tersebut yang terjebak di dalam gua itu, mereka mengatakan innahu layunjikum, sesungguhnya tidak ada yang bisa menolong kalian, yang menyelamatkan kalian, kecuali antada'ullaha bisalihi amalikum, kecuali kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh kalian. Ya, sebutkan amal saleh yang pernah dilakukan, kemudian memohon pertolongan, memohon bantuan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuai dengan apa yang diinginkan. Qala rajulun, maka salah seorang di antara mereka mengatakan, rajulun minhum, dia mengatakan, Allahumma kana li abawani, ya, Allahumma kana li abawani syekhani kabiran. Ya Allah, dahulu aku pernah memiliki 2 orang yang sudah tua renta. Ya, dulu aku pernah memiliki 2 orang tua yang sudah tua renta. Wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan. Dan dulu aku tidak pernah mendahulukan selain mereka berdua untuk minum susu, ya. Aku tidak pernah mendahulukan selain mereka berdua, selain mereka berdua, ya, minum susu. Nah, fana abi talabus syajari yauman falam urih alaihima hatta nama fahalabtu lahuma qabuqahuma. Kemudian satu hari aku melakukan suatu perjalanan yang jauh untuk suatu keperluan, untuk mencari rumput. Nah, falam urih, dan aku tidak kembali kepada mereka hingga mereka tertidur. Ya, hingga mereka tertidur. Lalu aku perah untuk mereka susu mereka. Fawajadtuhuma naimaini. Ternyata aku dapati mereka berdua telah tertidur. Fakarihtu an uqidahuma, akan tapi aku tidak ingin untuk membangunkan mereka berdua. Wa an ughbiqa qablahuma, dan tidak pula ingin untuk memberikan susu tersebut kepada selain mereka berdua, kepada keluargaku, juga kepada, ya, budakku. Falabithu, maka aku pun tetap berada di tempat tersebut, ya, berdiri. Wal qadahu ala yadi, sementara bejana tempat untuk susu tersebut masih berada di tanganku. Ya, dia tunggu orang tuanya, ya, orang tuanya yang tertidur dia tunggu. Ya, dia tunggu dengan sabarnya, ya, sementara, ya, susunya masih berada di tangannya. Ya, ini menunjukkan kepada betapa
hal tersebut adalah sesuatu yang berat untuk dilakukan. Ya. Tetap menunggu orang tuanya, sementara kita pahami orang tua kalau sudah tidur, seseorang kalau sudah tidur bisa jadi lama. Kenapa tidak dia tinggalkan kemudian dia dijenguk, kemudian mungkin diperhatikan apakah orang tuanya sudah bangun atau belum? Itu merupakan sesuatu yang memungkinkan, kan begitu. Kalau kita mungkin kita lakukan seperti itu kan gitu. Ya, kita tinggalkan orang tua yang sudah tidur itu, ya biarkan orang tuanya nyenyak, kemudian kita kita melakukan aktivitas kita yang lainnya, seraya kita mengintip atau kita memperhatikan orang tua bangun atau belum. Kalau sudah bangun maka kita segera memberikan minum kepadanya. Akan tapi orang tersebut tidak demikian. Ditunggu orang tuanya sampai benar-benar bangun. Ya. Orang tersebut ya menunjukkan betapa baktinya dia kepada orang tuanya. Taib. Fakarihtu an uqidahuma, aku tidak ingin untuk membangunkan mereka dan memberikan susu kepada sebelum mereka kepada keluarga dan budak. Antadiru istiqadahuma. Ya. Aku tunggu bangunnya mereka, terjaganya mereka berdua. Hatta barakal fajru wasabiyatu yatadaghawna inda qadami. Ya. Aku tunggu mereka bangun hingga terbit fajar. Ya, hingga terbit fajar. Bayangkan ya, seorang dari ibaratnya misalnya sampai dari isya kemudian dia Allahu a'lam bishawab dari kapan dia melakukan hal tersebut. Yang jelas zahir daripada hadis ini bahwa begitu dia datang kemudian memerah susunya, kemudian dia hendak hidangkan kepada orang tuanya, hendak dia berikan kepada orang tuanya, kemudian ternyata didapati orang tuanya tidur. Ya, lantas dia tunggu sampai terbit fajar. Ya, sampai terbit fajar. Baik. Sementara wasabiyatu yatadaghawna. Sementara anak-anak mereka menangis. Ya, menangis di kakiku. Ya. Fastayqadha fashariba qabuqahuma. Kemudian mereka pun bangun, lalu mereka meminum susu mereka. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, apabila aku melakukan hal tersebut dalam rangka untuk mengharapkan pahala darimu, maka lapangkanlah kesulitan yang ada pada kami. Nah, min hadhi sakhrati, dari batu yang besar ini. Fanfarajat syai'an, kemudian terbukalah sedikit, ya, bergeserlah batu yang besar tersebut. Nah, wala yastati'una al-khuruj minhu, akan tapi mereka masih belum bisa keluar darinya, ya. Hanya bergeser sedikit, akan tapi sudah melapangkan, ya, menggembirakan ketika batu yang sebesar itu kemudian mereka tidak mampu untuk menggesernya, sementara mereka 3 orang, ya, namun tidak mampu untuk menggeser batu tersebut. Ia menunjukkan bahwa batu itu betul-betul ya besar dan berat, dan itu bergeser dengan doa seorang di antara mereka bertiga, ya. Dengan doa satu orang di antara mereka bertiga bergeser, akan tapi masih mereka belum bisa keluar darinya. Maka kemudian orang kedua pun mengatakan, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin. Ya Allah, dahulu itu saya memiliki sepupu, ya, anak paman, ya, anak perempuan paman. Nah, kanat ahabban nasi ilayya, dia itu adalah orang yang paling aku cintai. Ya, dia cinta kepadanya, ya, jatuh hati kepada anak pamannya, kepada sepupunya. Dalam riwayat yang lain dia mengatakan, kuntu uhibbuha ka asyaddi ma yuhibbur rijalun nisa. Aku sangat mencintainya sebagaimana kecintaan orang-orang para laki kepada para wanita. Nah, faradtuha ala nafsi, kemudian aku pun menginginkan dirinya. Artinya menginginkan untuk melakukan perbuatan kekejian. Famtana'at, akan tapi wanita ini adalah wanita yang salihah yang mengetahui, ya, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak boleh, perbuatan yang dosa. Famtana'at, maka wanita tersebut pun menolak, ya. Hatta alamat biha sanatun minas sinin, hingga lewatlah 1 tahun,
Nam faja'atni, kemudian dia pun datang kepadaku, fa'ataituha 20 wa mi'ata dinarin. Kemudian aku berikan kepadanya uang sebanyak 120 dinar. Ya, enggak tahu berapa itu. Kalau dihitung ya dengan rupiah kita, Allah taala alam. Ini berapa? 120 dinar, ya. Ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha. Ya, syaratnya dia membiarkan antara diriku dengan dirinya, yaitu melakukan suatu kekejian. Fafa'alat, kemudian pun dia setuju, dia melakukannya. Ya, ini dia melakukan karena terpaksa, karena kondisi ya yang darurat, kondisi yang mendesak, walaupun itu tidak boleh untuk dilakukan pada hakikatnya. Ya, akan tapi wanita tersebut karena kondisi yang darurat yang mendesak, maka dia menerima ya tawaran sepupunya tersebut. Ya. Kemudian dia mengatakan hatta idza qadartu 'alaiha, hingga ketika aku telah mampu untuk ya melakukan kekejian kepadanya. Dalam riwayat yang lain, falamma qa'atu baina rijlaiha, dan ketika aku telah duduk di antara kedua kakinya, ya, telah siap untuk melakukan suatu kekejian, melakukan perzinahan. Nah, qalat, maka wanita tersebut mengatakan, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Takutlah engkau kepada Allah, wala tafuddul khatama illa bihaqqihi. Janganlah engkau membuka ya cincin atau engkau melubangi cincin kecuali dengan cara yang halal, ya, dengan cara yang benar, ya, bukan cara yang benar artinya cara yang halal, dengan cara yang halal. Fansaraftu anha, maka aku pun ya pergi meninggalkannya. Jadi dia terkaget, ya. Dalam riwayat yang lainnya dia terkaget, ya, kaget ya dengan apa yang diucapkan wanita tersebut. Bagaimana mungkin ya ucapan tersebut kemudian tidak terduga-duga datang dari wanita tersebut dalam kondisi dia terdesak, membutuhkan uang, ya, kemudian dia melemparkan atau melontarkan perkataan tersebut. Ittaqillah, dia ingatkan akan Allah Subhanahu wa taala. Takutlah engkau kepada Allah. Janganlah engkau lubangi, janganlah engkau buka cincin kecuali dengan cara yang halal. Bukan berarti wanita tersebut tidak mau melakukannya. Dia mau melakukannya, tidak menolak. Akan tapi dengan cara yang halal, ya. Illa bihaqqiha, kecuali dengan cara yang halal. Kalau dinikahi maka enggak masalah. Karena ini adalah merupakan suatu hal yang halal, yang menghalalkan sesuatu yang haram. Akan tapi tanpa ada pernikahan, maka dia tidak mau, dia menolak. Maka ini adalah merupakan suatu ya hal yang menunjukkan betapa kuatnya keimanan wanita tersebut, betapa wanita tersebut adalah wanita yang bertakwa. Akan tapi kondisi yang terkadang mendesaknya untuk melakukan hal tersebut, walaupun kita katakan bahwa ini tetap tidak boleh, ya. Bukan berarti kita, wah ini dalam kondisi ini berarti kita jadikan hadis ini kita jadikan sebagai pedoman, kita jadikan sebagai dasar, sebagai hujah. Kalau kita terdesak, boleh kita menjual diri? Enggak boleh, ya. Dalam kondisi terdesak, bagaimanapun kita tidak boleh untuk menjual diri, ya. Jadi karena perbuatan haram, ya, dua mafsadah. Kalau ada dua mafsadah, ada dua mafsadah. Ketika seorang itu, ya, ketika seorang dia dia ya terdesak, membutuhkan uang, kemudian mafsadah yang lainnya dia akan tercoreng kehormatannya, kemudian keluarganya, kemudian aibnya menyebar di masyarakat, kemudian dosa dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dia akan diusir, mendapatkan hukuman dan sebagainya. Banyak kerusakan-kerusakan yang akan ditimbulkan dari perbuatan zina. Maka perlu dilihat dua mafsadah tersebut, ditimbang, ya. Dua mafsadah itu ditimbang, ya. Maka mafsadah yang paling ringan itulah yang harus dilakukan, sementara mafsadah yang lainnya mesti harus ditinggalkan, ya kan begitu. Ya, maka yang demikian ini tidak boleh dilakukan ketika seseorang itu melakukan atau terdesak dalam hal ekonomi dan lain sebagainya, kemudian dia menjual dirinya, maka yang demikian ini tidak dibenarkan, ya. Akan tapi bukan itu yang kita ambil pelajarannya, akan tapi apa yang dilakukan oleh seseorang tersebut, seorang lelaki tersebut, ya. Maka katanya fansaraftu anha, maka aku tinggalkan dia.
Wahia ahabbun nasi, sementara padahal dia adalah orang yang paling aku cintai. Ya, padahal dia adalah orang yang paling aku cintai. Nah, ya dia berusaha untuk mendapatkannya selama ini, kemudian dia mampu untuk mendapatkannya pada saat itu kesempatan terbuka luas. Ya, tidak ada yang menghalanginya kecuali kalimat ittaqillah. Ya. Kemudian wa taraktu dzahaba alladhi a'taituha. Aku tinggalkan emas, ya, aku tinggalkan uang-uang emas tersebut, uang dan dinar tadi, ya, yang aku berikan kepadanya. Ya, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha wajhik fafruj 'anna ma nahnu fihi. Ya Allah, apabila aku melakukan hal tersebut karena mengharapkan pahala darimu, nah, maka lapangkanlah kesulitan yang ada pada kami. Fan farajatis sakhratu, maka bergeserlah, terbukalah, ya, batu besar tersebut. Ghairu annahum la yastati'unal khuruja minha, akan tapi masih saja mereka belum mampu untuk keluar darinya, ya. Maka kesempatan yang terakhir, ya, bergantung kepada orang yang ketiga, ya. Ini untuk orang yang ketiga. Orang yang ketiga mengatakan, berdoa, giliran dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, Allahumma istajartu ujara, ya Allah, aku dahulunya punya pegawai-pegawai yang banyak, ya. Aku punya banyak pegawai, ya, mengupah, ya, orang-orang upahan, para pegawai, ya, pegawainya banyak. Wa ataituhum ajrahum, aku berikan upah mereka semuanya. Ghairu rajulin wahid, ya, selain satu orang yang belum aku berikan upahnya. Tarakal ladzi lahu wa dhahab, dia tinggalkan upahnya, ya, kemudian dia pergi, ya, tanpa ada pamit dan tanpa diketahui kemana perginya. Kalau sekiranya dia diketahui di mana posisinya, ya, tempatnya di mana, maka orang tersebut akan memberikan upahnya kepada pegawainya, kepada stafnya, kepada orang upahannya. Akan tapi tidak diketahui, ya. Maka akhirnya dia memiliki inisiatif. Maka katanya, fasammartu ajrahu, maka aku kembangkan upahnya tersebut. Upahnya 1 juta misalnya. Upahnya 1 juta, kemudian dia kembangkan, dia jadikan sebagai modal bisnis, ya. Dia belikan ini dan itu dan sebagainya, ya, sampai dia benar-benar berkembang, ya. Hatta kathurat minhul amwal, sampai benar-benar menjadi banyak hartanya. Faza'ani ba'da hinin, kemudian suatu saat ternyata dia datang lagi kepadaku. Faqala ya Abdullah, dia masih ingat, ya, haknya yang masih ada pada tuannya tersebut. Dia mengatakan, ya Abdullah, wahai hamba Allah, addi ilayya ajri, berikan kepadaku upahku. Nah, faqultu, maka aku katakan, kullu ma tara min ajrik, semua yang kamu lihat itu adalah upahmu, ya, semua itu adalah upahmu. Padahal sebelumnya adalah seuprit istilahnya, kan, cuma sedikit. Ternyata kemudian dikasihkan semua yang dilihat olehnya, itu semua yang kamu lihat di hadapan kamu itu adalah upahmu. Minal ibili wal baqari wal ghanami wal raqiqi, berupa apa? Onta, sapi, ya, kambing dan para budak, itu semuanya milik kamu, ya. Jadi banyak punya pegawai juga dari para budak, ya. Sehingga berkembang, ya, berhasil, bisnisnya berhasil. Taib. Faqala ya Abdullah, maka orang itu pun, ya, sadar diri, ya, bukan kemudian lantas kemudian dia senang, kemudian dia lalu mengambilnya serta merta, akan tapi dia sadar diri, dia mengatakan, ya Abdullah la tastasibi, ya Abdullah, kamu jangan menghina saya, ya, jangan menghina saya, jangan melecehkan saya, jangan menghina saya, ya. Ibaratnya dia kan dulunya kalau seorang pegawai yang upahnya seberapa, oh ini kok dikasihkan segini banyaknya, emang siapa saya, kan gitu. Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi ya Abdullah la tastazibi, jangan kamu hina saya. Faqultu, maka aku katakan, la astazi'u bika, aku tidak menghinamu. Fa akhadhahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'an. Kemudian dia ambil semua itu, ya, harta itu semuanya dia giring semuanya dan tidak meninggalkan secuil pun. Tidak ada sedikit pun yang dia tinggalkan. Tidak ada terima kasih. Makasih ini sebagian buat tuan, tidak. Ya, dia bawa semuanya. Ya. Dan orang tersebut ridho, ya, tuan tersebut ridho, ya, diperlakukan seperti oleh mantan stafnya, mantan pegawainya, dia tidak marah, ya, karena memang itu yang
dia harapkan dia bisa mengembangkan, kemudian dia bisa berbuat baik kepada pegawainya tersebut, dan itu yang dikembangkan adalah hak dia. Ya, yang dikembangkan dia adalah hak dia. Maka dia mengatakan, setelah dia menyebutkan amal kebajikan yang dilakukan, amal saleh yang dilakukan, Allahumma in kuntu fa'altu dzalik. Ya Allah, apabila aku melakukan hal tersebut, ibtigha'a wajhika fafruj anna ma nahnu fihi. Ya, apabila aku melakukan hal tersebut itu karena mengharapkan pahala darimu, maka ya lapangkanlah ya kesulitan yang ada pada kami. Fan farajatis sakhratu, maka bergeserlah, terbukalah ya batu yang besar tersebut hingga mereka bisa keluar dan mereka berjalan. Ya. Kita perhatikan, ikhwani a'azanallahu yakum, maka betapa ya Allah Subhanahu wa taala ya mampu untuk melakukan segala sesuatu. Ya. Betapa Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukan segala sesuatu, dan itu merupakan hal yang menunjukkan ya tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada bulldozer, tanpa ada mobil yang menggeser ya batu yang sangat besar tersebut, yang sangat berat tersebut, ya dengan doanya seseorang, 3 orang dari mereka ya ini Allah Subhanahu wa taala menggeser dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada sebab-sebab yang lainnya selain daripada doa yang dilakukan oleh seorang atau 3 orang dari orang-orang tersebut. Ikhwani a'azanallahu yakum, kemudian kita perhatikan bahwa ini menunjukkan kepada dahsyatnya tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal saleh yang kita lakukan. Betapa dahsyatnya ya tawassul seseorang ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh yang dia lakukan. Ya, kita berusaha untuk melakukan amal saleh yang terbaik. Ya, kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan menyebutkan amal-amal saleh yang kita lakukan ya untuk agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan hidup kepada kita, memberikan kenyamanan hidup ya di dunia dan di akhirat, ya menyelamatkan kita dari makruh, dari hal-hal yang tidak kita harapkan, dan memberikan kepada kita hal-hal yang baik di dunia ini, memberikan taufik kepada kita untuk melakukan berbagai macam kebaikan yang lebih banyak, yang lebih baik daripada apa yang kita lakukan. Itu semuanya hendaknya kita lakukan, hendaknya kita kita usahakan. Ya, kita berusaha untuk melakukan suatu amal yang terbaik, kemudian kita jadikan sebagai wasilah, ya, sarana, ya, yang menghubungkan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita harapkan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua yang kita minta. Ketika kita ternyata sudah melakukannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala kita tidak melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kita minta, maka perlu kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengabaikan amal-amal soleh kita. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin untuk mengecewakan hambanya yang berdoa kepadanya. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan, ya, mengabulkan permintaan hambanya. Imma Allah Subhanahu wa taala segerakan apa yang dia minta, imma Allah Subhanahu wa taala akan tunda nanti untuk di akhirat yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan, imma Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dengan yang lebih baik daripadanya, imma Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dan hindarkan darinya hal-hal yang tidak diharapkan. Ini kan harus kita perhatikan seperti ini. Jadi jangan kita menganggap bahwa ketika kita berdoa kepada Allah SWT, kemudian kita memohon sesuatu kepada Allah SWT, kemudian Allah SWT kita tidak lihat hasil yang kita harapkan, sesuatu yang kita inginkan ternyata tidak tercapai, tidak kita lihat hasilnya, ya, tidak terwujud, ya, kemudian kita berhusnudzon kepada Allah SWT, ya, kita berburuk prasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah melakukan berbagai macam hal, ya, melakukan sebab-sebab terkabulnya doa-doa kita, ya, maka pastinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabaikan doa yang kita panjatkan kepadanya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala imma akan memberikan segera apa yang kita inginkan, ya, atau Allah Subhanahu wa taala akan menangguhkan untuk nanti diberikan di akhirat sebagai tambahan, ya. Kemudian imma Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang lebih baik daripada apa yang diinginkan, dia meminta
mobil ya atau lain sebagainya, kendaraan yang nyaman mungkin untuk keluarganya, dia berharap untuk menyenangkan keluarganya, kemudian Allah SWT berikan lebih baik daripada itu ya. Atau Allah SWT akan beri Allah SWT akan hindarkan dia dari berbagai macam mara bahaya, hal-hal yang tidak diinginkan ya, hal-hal yang dia diharapkan. Ini adalah bentuk daripada pengabulan doa yang dipanjatkan oleh seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman azanallahu yakum. Kemudian di hadis ini ada banyak faidah yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah keutamaan menjaga diri. Ya, keutamaan menjaga diri dari kehormatan, ya, kesucian dari melakukan perzinahan. Nah, orang yang pertama tadi, dia meninggalkan perzinahan sementara dia mampu untuk melakukannya. Ya, perhatikan ini juga memiliki ada hubungan dengan yang sebelumnya tadi. Ya, dia mampu untuk melakukannya kemudian dia tinggalkan, bukan tidak mampu. Ya, dia tinggalkan ini bukan karena dia tidak mampu, akan tapi dia tinggalkan sadar bahwa itu adalah sesuatu yang tercela. Ya, dia mendapatkan peringatan dari wanita yang hendak dia zinai. Ya, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya itu bukan suatu kebaikan, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doanya. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya sementara amalan dia itu meninggalkan zina itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan saleh. Tidak dianggap sebagai amalan kebajikan. Tidak dianggap sebagai kebaikan. Tidak dianggap sebagai amalan yang mendatangkan pahala. Maka bagaimana mungkin sesuatu amalan yang tidak ada manfaatnya seperti itu bisa dijadikan sebagai tawassul, wasilah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada mungkin. Oleh karenanya kita pahami bahwa hal tersebut ya, orang yang melakukannya atau yang meninggalkan perbuatan zina tersebut ya, bukan karena kelemahan dia, bukan karena halangan yang menghalangi dia, bukan hanya karena ada rintangan ya, yang menghambat dia untuk melaksanakannya atau menunaikan atau mewujudkan apa yang diinginkan, akan tapi kesadaran sehingga dia urungkan niatan tersebut, dia tinggalkan ya niatan tersebut, maka akan berbuah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kaitannya dengan hadis yang sebelumnya. Man hamma bihasanatin falam ya'malha. Orang yang berkeinginan untuk melakukan suatu kebaikan tapi dia tidak melakukannya, kataballahu lahu biha hasanah. Maka Allah Subhanahu wa taala catat sebagai asyar hasanatin ila sab'ati mi'ati dhifin aw ila dha'afin katsirah. Kata Allah Subhanahu wa taala hasanatan kamilah. Maaf. Jadi Allah Subhanahu wa taala catat sebagai hasanatan kamilah, satu kebaikan yang sempurna. Ya kan? Jadi sebagai amalan yang sempurna, amalan yang benar-benar seperti halnya dia melakukan suatu amalan tersebut. Nah, itu kebaikan. Taib, ikhwani azanallahu yakum, ya. Maka kemudian di antara fadilah dari menjaga kehormatan adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ya, ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan ya, akan mendapatkan naungan ya, pada hari yang tidak ada naungan selain daripada naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti masing-masing dari kita akan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan. Akan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan, kemudian di sana pada saat itu tidak ada orang yang bisa bernaung selayaknya kita bernaung sekarang ini. Tidak ada naungan selain daripada naungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kasihi. Ya. Di antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala akan naungi pada hari itu adalah rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Adalah seorang lelaki yang dia diajak oleh seorang wanita untuk melakukan perzinahan. Wanita tersebut cantik, bukan jelek. Kalau orang yang jelek mungkin bisa ditolak lah ya. Orangnya cantik, orangnya dzatu mansibin,
Ya, orangnya juga memiliki apa? Kedudukan juga, kaya. Ya, apalagi yang tidak kurang daripadanya. Hampir semua kesempurnaan ada pada dirinya. Sudah cantik, kemudian kaya, punya jabatan, ya. Kemudian tidak perlu untuk diminta, akan tapi justru dia sendiri yang meminta. Ya. Memanggil, menyeru, meminta, ya. Ini kesempurnaan ada pada dirinya dari kesempurnaan dunia. Ya. Akan tapi dia mengatakan ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Maka orang yang seperti semacam ini nanti pada hari tidak ada naungan selain dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat matahari itu didekatkan di atas ya kepala setiap kita, semua makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa taala nantinya akan mendekatkan matahari itu nanti di atas kepala kita. Tudna syamsu yaumil qiyamati qadral mil. Nah, tudna syamsu yaumil qiyamati fawqa ru'usil khalaiqi qadral mil. Ya, matahari nanti akan didekatkan di atas kepala manusia itu sejauh 1 mil. Ya. Perawi ragu apakah yang masukkan mil itu adalah ma yuktahalu bihil ain, ma tuktahalu bihil ain, ya, alat yang digunakan untuk mencelak, tahu celak ya? Celak mata itu kan seberapa itu? Paling segini ya. Ya, kurang lebih segini. Apakah itu yang dimaksudkan atau masafatul ardi ataukah jarak jauh ya yang ada di bumi? Ya, maka Allah Subhanahu wa taala alam bisawab, maka yang zahir itu adalah jarak. Ya, jarak jauh itu aneh. Karena pada hari itu nanti Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan karunia, akan memberikan keutamaan bagi orang yang azan, ya. Yang orang azan itu adalah orang yang paling panjang lehernya nanti pada hari kiamat. Ya, orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Ya, orang yang azan. Makanya ini merupakan suatu keutamaan, bukan suatu cacat, bukan suatu aib. Kalau sekarang mungkin antum lihat di dunia aibnya, orang kok panjang lehernya seperti jerapah, kan enggak terlihatnya enggak bagus gitu ya. Nanti pada hari kiamat enggak seperti itu. Itu merupakan suatu keutamaan. Dan itu ada korelasinya dengan apa yang disebutkan tadi, bahwa masing-masing manusia itu nanti akan ketika didekatkan matahari di atas kepala manusia, maka masing-masing akan mengeluarkan keringatnya. Nah, seperti layaknya kita dalam diterik matahari kemudian berkeringat. Akan tapi lebih daripada itu. Ya, keringat-keringat yang keluar itu ya sesuai dengan amal-amalnya masing-masing. Ada yang sampai ke mata kaki, ada yang sampai ke lutut, ada yang sampai ke pinggang, ada yang sampai ditenggelamkan oleh keringatnya. Ini sesuai dengan amal perbuatannya. Bagaimana mungkin seseorang yang banyak orang yang berdiri, orang yang berkumpul dalam satu tempat, kemudian keringatnya atau air yang menggenangi mereka itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat seperti halnya tangga seperti itu. Ya, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ukur dengan akal kita, maka sesuatu yang tidak mungkin. Kan begitu. Baik. Maka di antara orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang yang meninggalkan perbuatan zina. Ya, sementara dia mampu. Maka kemungkinan besar bahwa orang tersebut, ya, orang yang ada dalam kisah Rasul Ali SAW ini, ya, kita mengharapkan orang itu dan orang yang semacam dengannya, ya, merupakan di antara orang-orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada naungan selain daripada naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis tersebut ada pula menunjukkan pula akan keutamaan al-amanah, ya, keutamaan amanah dan berbuat baik kepada orang lain, ya, atau istilahul amali lil khairi, ya, memperbaiki suatu amalan, ya, untuk orang lain, ya, artinya melakukan suatu amalan yang baik kepada orang lain. Ya, kalau kita perhatikan di sini, ya, orang itu seorang pegawai, ya, upahan itu hak dia hanya secuil itu saja, ya, sesuai dengan upah yang dia lakukan pada saat itu. Ya, kalau sehari 50.000, maka pada saat itulah dia mendapatkan 50.000.
Kemudian ketika dikembangkan dan sebagainya, kenapa dia harus bercapek-capek ya mengembangkan? Kenapa dia tidak mengembangkan hartanya sendiri? Akan tapi justru dia mengembangkan hartanya pegawainya, bukan hartanya sendiri yang dikembangkan. Ya, ini karena dia pengen melakukan suatu kebaikan kepada bawahannya tersebut atau stafnya. Nah, maka kemudian dia dia berikan itu semuanya kepada yang berhak. Ya, maka ini merupakan suatu amanah yang harus ditunaikan kepada orang yang memilikinya. Baik, kemudian di antara faidah-faidah yang bisa kita ambil daripada hadis ini adalah ya besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya sebagaimana saya sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya menggeser dan memindahkan ya batu yang begitu besar dengan kekuasaan dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu tidak terjadi ya kecuali dengan ya sebab doa yang dipanjatkan oleh mereka bertiga. Ya. Kemudian di antara ya faedah yang bisa kita ambil daripada hadis tersebut adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar doa. Ya. Allah Subhanahu wa taala mendengar doa mereka. Ya. Tiga orang lelaki tersebut dan mengabulkan doa mereka. Nah, dan di antara faedahnya pula adalah bahwa keikhlasan itu merupakan sebab ya dilapangkannya berbagai macam kesulitan. Ya, keikhlasan merupakan sebab di antara sebab-sebab dilapangkannya berbagai macam kesulitan. Kalau kita perhatikan masing-masing daripada tiga orang tersebut ya menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya amalan-amalan masing-masing yang dengannya dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, Allahumma in kuntu ma fa'altuhu ibtigha'a wajhik. Ya Allah, apabila apa yang telah aku lakukan itu ibtigha'a wajhik, dalam rangka untuk mengharapkan pahala darimu, fafruj 'anna ma nahnu fihi, maka lapangkan apa yang kesulitan yang ada pada kami. Ya. Maka sekiranya itu bukan karena Allah, apa yang mereka lakukan itu bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menggeser ya batu yang besar itu. Maka itu menunjukkan betapa besarnya peran daripada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan sebab dilapangkannya berbagai macam ya, kesulitan yang dialami oleh seorang hamba. Oleh karenanya sekiranya kita mendapati masalah pada diri kita, mengalami suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita di dalam melaksanakan atau melakukan suatu amalan apapun itu, amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan amalan kebajikan yang kita lakukan kepada orang lain, ya, ucapan kita, tutur kata kita, tindak tanduk kita, ya, perbuatan dan langkah kita, ya, itu semuanya hendaknya terbangun di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita mengharapkan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ataupun ketika kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa melapangkan ya diri kita dari berbagai macam kesusahan dan kesulitan. Baik. Ikhwati a'azzallahu iyyakum. Ini yang bisa kita ambil dari hadis ya tentang tiga orang yang terjebak di dalam gua tersebut, ya. Nanggung ya, kita masuk pada bab taubat ya. Lanjut ya. Ya, baik. Ini barangkali yang kita bahas pada kesempatan hari ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan pada pembahasan yang lain. Ya, sebelum kita akhiri ya majelis kita, mungkin ada yang hendak ditanyakan
Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada saya untuk memberikan jawaban yang tepat dan yang benar. Nah, tafadhal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apakah kita boleh meminta doa kepada orang lain, Ustadz? Misalnya, mohon doakan saya agar cepat sukses gitu. Apakah boleh? Udah? Iya. Boleh. Kita bertawasul kepada orang yang saleh yang masih hidup agar mendoakan untuk kita. Ya, para sahabat setelah Rasul SAW meninggal, ya, mereka bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah Abbas, ya, paman Rasul SAW. Ya, dahulunya mereka bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Rasul SAW, meminta kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi banyak, ya, banyak yang seperti halnya yang dilakukan oleh sahabat yang Ukasyah bin Muhsan, ya Rasulullah, ud'uli an akuna minhum, ya Allah, ya Rasulullah, doakan aku agar jadi bagian dari mereka. Rasulullah SAW mengatakan anta minhum. Ya, ini permintaan untuk mendoakan. Ya, ini hal yang boleh-boleh saja kalau kita meminta, ya, kepada orang lain untuk mendoakan kita, karena kita lihat kedudukannya dalam agama ini, ketakwaannya, kesalehannya, ya, kemudian ibadahnya, kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan lain sebagainya, ya, yang kita lihat bahwa dia adalah orang yang saleh dan lebih baik daripada kita, yang kita harapkan doanya terkabul daripada diri kita yang banyak kekurangan dan sebagainya, maka yang begini adalah perkara yang diperbolehkan. Nah, ini di antara tawasul yang diperbolehkan. Nah, Allah taala alam shawab. Nah, yang lain? Nah, Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan, bagaimana hukumnya membalas cacian orang lain gitu, dan balas pukulan dari atas pukulan orang lain? Balas cacian orang lain dan membalas pukulan orang lain. Nah, Allah SWT mengatakan idfa' billati hiya ahsan, balaslah dengan yang lebih baik. Ini yang lebih utama. Kalau antum pengen yang lebih utama ini. Tapi kalau antum pengen balas, fajaza'u sayyi'atun mithluha, maka balasan keburukan adalah keburukan yang sama. Boleh antum mengkisos. Ya, dalam hal tindakan, misalnya antum dipukul, maka antum balas memukul, ya. Akan tapi kalau cacian, maka hendaknya antum tidak membalas cacian, apalagi kalau misalnya orang tersebut mencaci antum, kemudian antum mencacinya, sehingga kemudian dia akhirnya mencaci, bukan hanya mencaci antum saja, akan tapi mencaci orang tua antum, ya. Justru kemudian akhirnya keburukannya lebih besar, ya. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan peringatan, wala tasubul ladzina yad'una min dunillahi fasubbullaha adwan bighairi ilmin. Ya, janganlah kalian janganlah engkau mencaci orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, ya, yang akibatnya mereka akan mencaci Allah. Ya, cacian ini seperti ini, ya, justru jangan dibalas, ya. Balas yang lebih baik, ya. Antum kalau enggak diam, ya, diam, bersabar, ya. Jadi ini walaupun itu terasa sakit di dalam hati kita dengan cacian-cacian mereka dan tuduhan-tuduhan mereka, akan tapi yakinlah bahwa itu mereka telah bersedekah kebaikan bagi antum, ya. Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada kita, bertanya kepada para sahabat, atatuna man muflis, tahukah kalian siapakah orang muflis itu? Para sahabat mengatakan, sebagian mereka mengatakan, al-muflisu fina man la dirham walahu wala mata. Orang yang muflis itu, orang yang bangkrut itu, orang yang tidak memiliki dirham, orang yang tidak memiliki mata, orang yang tidak punya uang, gitulah, ya. Ya, kata Rasulullah SAW, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut di antara umatku adalah
man ya'ti yaumul qiyamati bi salatin wa shaumin wa zakatin. Ya, orang yang datang membawa pada salat, puasa, zakat, akan tapi ya'ti waqad daraba hadza wa qadhafa hadza wa syatama hadza wa khadama hadza. Nah, akan tapi dia datang pada hari Qiyamah itu juga selain dari membawa pahala-pahala tersebut, akan tapi juga dia memukul orang ini, ya, dia menuduh orang ini, mencaci orang ini, mengambil harta orang ini. Nah, maka akibatnya apa? Nanti pada hari kiamat, fayu'ta hadza min hasanati. Orang yang dizalimi ini akan diberikan kebaikan-kebaikannya. Ya, orang yang menzalimi antum, orang mencaci antum, orang yang melecehkan antum, orang yang menggibahin antum, orang yang menyebarkan keburukan antum, dan lain sebagainya, nanti kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan anak akan dikasihkan ke antum. Kasihkan nih kebaikannya. Siapa yang pernah didolimi? Siapa yang pernah digunjing? Siapa yang pernah disebarkan aib-aibnya? Siapa yang pernah dicaci? Siapa yang pernah dituduh? Ini semuanya dibagi rata. Nih, ternyata kurang, habis. Ya, habis kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukannya. Bangkrut sudah. Ya, akhirnya apa? Antum beruntung lagi. Apa? Keburukan antum diambil, dikasihkan kepada orang itu. Nih, digantikan. Keburukan yang pernah dilakukan itu diganti dengan keburukan yang pernah antum lakukan. Dosa antum dikasihkan kepadanya. Nah, faturiha finnar, kemudian dia dicampakkan ke neraka. Ya. Maka kesabaran itu buahnya manis, sekalipun terasa pahit di dunia ini, akan tapi yang kita akan dapatkan hasilnya adalah manis insyaallah taala di akhirat nanti. Ya, sabar dalam melaksanakan ibadah, ya, menunaikan kewajiban, sabar di dalam meninggalkan perkara yang diharamkan, sabar terhadap gangguan orang lain, ya, itu semuanya adalah akan Allah SWT sempurnakan pahalanya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Nah, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan disempurnakan pahalanya tanpa hisab, tanpa ada batas, ya. Allah taala alam bissawab. Gitu ya. Jadi kalau antum pukulan mau antum balas silakan. Tapi ingat bahwa pukulan yang antum lakukan itu tidak boleh melebihi pukulan yang dia lakukan. Antum mukul, antum dipukul kemudian bengkak atau memar atau merah, kemudian antum ganti pukul dia sampai rontok giginya. Ini kan kelebihan. Ya, kelebihan. Boleh antum balas tapi sesuai dengan keburukan yang dilakukan. Caranya gimana? Susah, sulit. Boleh tapi susah. Antum mengkisos boleh, ya kan? Boleh mengkisos boleh. Ya, akan tapi sulit. Ketika antum kemudian kebablasan, ya, ini rontok satu gigi ini apa namanya? Berapa ini? Saya lupa itu. Jizyahnya itu dia hanya 30 onta. 30 onta. Bisa antum 30 onta. 30 onta satu gigi. Ya. Ya, jiwa 100 onta. Ya. Gitu. Ya. Jadi semuanya, ya. Itu nanti intinya bahwa antum boleh untuk mengqisas, ya, untuk membalas, akan tapi sesuai dengan yang dilakukan terhadap antum. Rasul Ali SAW pernah mendapati seorang jariyah, seorang wanita, jariyah, seorang wanita, ya, itu ditemukan dia dalam keadaan sekarat, ya, ditemukan dalam keadaan sekarat. Ya, ternyata wanita tersebut ditumbuk kepalanya dengan batu. Ya, ditumbuk kepalanya dengan batu. Lalu, ya, Rasulullah SAW memerintahkan untuk diselidiki siapa orang yang melakukannya. Kemudian ditangkaplah seorang Yahudi. Ya, seorang Yahudi. Kemudian orang Yahudi tersebut kemudian akhirnya ditumbuk pula kepalanya dengan batu. Jadi wanita tersebut ketika dia didapatin, dia ditanya, siapa melakukan fulan, itu ditanya semuanya, disebutin nama-namanya. Akhirnya kemudian ternyata sampai kepada nama fulan, ya, orang Yahudi tersebut. Ya. Akhirnya dia mengangguk, wanita tersebut mengangguk. Ya, lalu ditangkaplah orang tersebut, kemudian
ya di apa namanya diperlakukan hal yang sama, qisas, ya gitu. Allah taala alam shawab. Hati-hati ya atau qisas. Jangan kelebihan, ya jangan kelebihan. Orang yang di apa namanya ditusuk ini sulit ya untuk mengqisas karena nanti bisa kebablasan, ya maka yang luka-luka seperti ini tidak qisas karena sulit untuk apa namanya tamatsul yang sesuai dengan yang dilakukan. Bisa jadi ini berbeda-beda ya. Ini kulit sampai kulit seberapa, kemudian sampai daging seberapa, kemudian sampai kulit yang membungkus apa namanya tulang seberapa, kemudian yang sampai tulang seberapa, kemudian yang sampai tembus ke tulang berapa. Itu macam-macam. Jadi sulit untuk dia namanya yang bisa dikisas itu sampai kepada tulang, mentok tulang tek. Nah, itu sampai. Ini karena sudah ada batasannya tulang gitu kan. Kalau yang selain daripada itu susah. Ya. Apalagi kalau yang di kepala, ini nanti ada kulit yang membungkus apa namanya otak ya Pak ya, yang membungkus otak itu nanti ya berbeda ketika sampai sana, kemudian sampai mau merobek otak juga berbeda lagi. Gitu. Taib. Allah taala alam shawab. Yang lain? Nah, monggo. Ya. Oh ya, Afan ya, ini lihat dulu ya. Hukum menggunakan harta orang lain tanpa sepengetahuannya sebagaimana dalam hadis itu gimana? Hukum menggunakan harta orang lain, ya ghosab, itu namanya ghosab. Ya, kalau dia berniatan untuk mengambilnya untuk memilikinya, maka bisa dikategorikan sebagai pencurian kalau hartanya itu harta yang tersembunyi, kita katakan harta yang disimpan, karena tidak semua pengambilan harta itu dianggap sebagai pencurian, ya. Kalau hartanya ternyata digeletakkan gitu saja ya, di mana gitu kan, nggak disimpan, nggak dijaga, kemudian diambil, maka ya, ini tidak berlaku sariqah. Ya, tidak berlaku hukum sariqah. Kalau sudah dijaga, kemudian disimpan, mobil kemudian disimpan di tempatnya, bukan taruh di lapangan atau di mana gitu kan, maka yang demikian ini ya yang terjaga seperti itu adalah sariqah, pencurian. Ya semuanya dosa. Yang menggosok juga dosa, mengambil barang yang bukan haknya ini berdosa. Maka dia harus bertobat. Bertobatnya bagaimana? Ya nanti kita juga akan berbicarakan pada babnya. Kita kembalikan ya barang tersebut kepadanya dan memohon maaf kepadanya untuk dihalalkan apa yang telah dia perbuat. Ya, insyaallah akan kita bahas pada bab untuk taubat. Nah, kalau misalnya dipinjam dulu, diutang atau investasikan ke mana gitu, berarti boleh? Ya nggak boleh kalau tanpa sepengetahuan dia. Tanpa seizin dia nggak boleh. Tidak boleh. Ya nggak boleh. Nanti kalau dia ketemu atau kita baru bicara. Nggak boleh. Ya bisa jadi dia ridho, bisa jadi dia tidak ridho. Ya bisa jadi dia ridho, bisa jadi dia tidak ridho. Ya, ini tidak boleh untuk melakukan seperti itu. Ini berbeda dengan halnya apa yang dilakukan oleh tuan tadi. Ya jadi tuan tadi ya dia melakukan hal tersebut bukan dalam rangka untuk memilikinya atau bukan dalam rangka untuk memanfaatkannya untuk kemaslahatan dirinya, akan tapi untuk kemaslahatan orang tersebut. Antum melakukannya untuk siapa? Ya, ini orang ini dan tuan itu adalah orang yang memiliki kuasa, istilahnya kan memiliki dia mengupah orang itu. Kalaupun misalnya dia mengupahnya dengan harta yang lain bisa aja kan gitu. Sekarang misalnya dia punya uang 1 juta, uang 20 juta, kemudian 1 juta ini untuk untuk budak tersebut kan belum dikasihkan, ya belum dikasihkan, hanya sudah ini dipisahkan, ini buat si fulan, ini buat si fulan, misalnya yang ini sudah dikasihkan, yang lainnya belum. Bisa jadi kan dia ini karena fulan nggak datang, ini nanti saya kasihkan dengan uang saya nanti aja lagi, ya kan tetap dia memberikan haknya. Akan tapi tidak,
Dia karena dia sudah memisahkan, karena dia sudah menentukan ini dan sebagainya, kemudian dia ingin berbuat kebaikan. Dia jaga uang itu dengan cara dikembangkan, bukan untuk kemaslahatan dirinya, akan tapi untuk kemaslahatan orang tersebut. Ya, kalau untuk kemaslahatan dirinya, ya ini masih uang saya, karena kan dia belum mengambil, nanti saya bisa ngambil, kalau biasa saya kasihkan dari uang saya yang lainnya, tetap saya kasih hak dia. Tapi kan untuk menentukan upah orang itu kan nggak ada ketentuan ini harus di ini uang si fulan, ini uang si fulan, dan nggak ada ketentuan seperti itu. Yang jelas sampai hak itu kepada orang itu kan gitu. Sampai hak itu kepada orang yang diupah. Akan tapi dia melakukan hal tersebut karena dia pengen melakukan suatu kebaikan kepada kepada stafnya, kepada pegawainya, gitu ya. Amin. Nah, yang lain. Nah. Ustadz mau tanya, apakah hukumnya pacaran itu ataukah dosa besar, Ustadz? Hukum pacaran gitu. Sekarang kan baru tren gitu. Nggak pernah ditanyakan soal kajian zina-zina gitu, Ustadz. Yeah. Apakah hukumnya soal pacaran gitu? Yeah. Apakah dosa besar atau gimana gitu, Ustadz? Yeah. Pacaran itu dianjurkan antara suami istri. Kalau orang yang belum melakukan pernikahan, ya tentunya dosa, ya. Apakah itu sampai kepada dosa besar? Insya Allah tidak sampai kepada dosa besar, ya, karena dosa besar itu dosa yang berakibat kepada hukuman had, hukuman yang telah ditetapkan, apakah itu dirajam atau dicambuk atau dipotong tangannya, ya, itu had, atau yang di dalamnya ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, atau berakibat kepada siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada disebutkan yang ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, ini dosa-dosa besar. Akan tapi ketika seorang melakukan pacaran, akan tapi juga pacaran seperti apa? Kalau pegang-pegangan itu jangan dianggap ringan. Pegang-pegangan itu dosa besar. Bukan dosa kecil ya. Pegangan, memegang orang yang mahramnya itu dosa besar. La an yuta'ana rajulu min duburi ila mukhihi, khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Ya, sungguh orang itu ditusuk dari duburnya sampai ke ubun-ubunnya, sampai ke otaknya. Itu lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal. Ya. Maka antum perlu ketahui siapa orang yang halal bagi antum, yang boleh untuk disentuh. Oh, ini wanita boleh nggak boleh disentuh. Bibi antum ini nggak apa-apa. Ya. Oh, nenek antum nggak apa-apa. Ya, ini nenek tetangga, gimana Ustaz? Nenek tetangga walaupun sudah tua jangan disentuh. Ya, nenek tetangga. Ya, karena bukan berarti orang yang sudah tua itu ya orang yang masih muda tidak punya gairah untuk kepada orang tua. Terkadang orang yang punya kelainan ya lebih cenderung kepada orang tua daripada yang masih muda. Karena ada juga ya yang menikahi nenek-nenek kan gitu. Ya. Ini ala kulli halin. Ini yang jelas bahwa yang bukan mahram tidak boleh untuk kita sentuh. Ya. SMS untuk mencari calon istri gimana, Ustadz? Ya. Kalau cuma sekedar SMS nanti saya nikahin gitu, untuk mencari calon istri gitu, Ustadz. Itu bukan mencari calon istri. Enggak pegangan tangan gitu, cuman jarak jauh gitu. Apakah boleh? Ya, itu merusak hati antum. Ya. Kalau hati antum sudah rusak, syaitan itu kan menjerumuskan manusia itu dengan kesabaran yang sangat tinggi. Lebih sabar syaitan daripada antum. Ya. Dalam menjerumuskan seorang itu lebih sabar syaitan daripada antum. Ya, dalam sebuah kisah ada seorang abid yang dititipin seorang wanita. Dia seorang abid, orang ahli ibadah. Dia tidak mau ya dititipin oleh saudara-saudaranya, dititipin saudari mereka karena mereka hendak berjihad ya. Kemudian dititipkan kepadanya. Dia tolak ya, karena paham itu fitnah. Akhirnya karena desakan terus, akhirnya dia terima. Tapi dia
tempatkan di posisi tertentu di bawah, sementara dia beribadah di atas, gitu itu. Nah, terus begitu syaitan menggodanya, merayunya, ya hingga akhirnya ala kulli halin, ya dengan meletakkan makanannya di pintu, kemudian mungkin dari pintu kemudian mungkin nggak dimakan, itu yang makan tikus. Makanannya bukan dimakan dia, habis dimakan tikus. Kemudian dimasukkan, kemudian begitu seterusnya sampai dekat. Begitu dekat kemudian dia berzina, ya berzina. Kemudian setelah berzina, tahu akibatnya, pasti nanti saudara-saudaranya kalau datang dia akan menuntut hingga dibunuh, membunuh dia dan janinnya, kuburkan, nggak tahu di mana kuburnya, kan gitu. Ya akhirnya begitu saudara-saudaranya datang, ya saudara-saudaranya datang, kemudian mereka menanyakan kepada abid tersebut. Kemudian di berbagai macam alasan dia sampaikan, hingga akhirnya pada suatu malam masing-masing dari mereka itu bermimpi bahwa saudaranya dikuburkan di tempat ini, gitu kan. Hingga kemudian mereka menyampaikan, bertemu dan menyampaikan mimpi masing-masing dan klop sesuai sama. Hingga akhirnya mereka sepakat untuk ke tempat tersebut, kemudian mereka gali. Begitu akhirnya mereka dapati saudari mereka dikubur, ya dalam kondisi seperti itu, terbunuh, dan akhirnya mereka menangkap abid tersebut. Begitu ditangkap abid tersebut, kemudian dia dibawa ke mahkamah, intinya seperti itu. Kemudian dia hendak dikisos, hendak dibunuh. Ya, begitu hendak dibunuh, syaitan datang lagi. Kemudian membisikin dia, menggoda dia akan akan menolong dia. Ya, akan menolong dia. Maka hendaknya dia meminta pertolongan kepadanya. Begitu dia meminta pertolongan kepadanya, akhirnya Al-Quju sudah menebas, ya, lehernya. Jadi sudah dia mati, ya. Dia mati, ya, dalam keadaan apa? Syirik. Ya. Jadi syaitan itu tadarruj. Ya, bertahap. Dia sedikit SMS lah. Mas, gimana kabarnya? Ukhti, bagaimana kabarnya? Ya, sudah makan belum? Yuk sholat malam. Ya, bangun. Ya, syaitan. Itu kemudian setelah itu bercakap-cakap, telepon. Akhirnya setelah ini, gimana kabarnya ukhti? Gitu kan? Baik mas, gitu kan? Merdu sekali suaranya, gitu kan? Nggak seperti laki-laki, ya memang bukan seperti laki-laki karena perempuan kan, gitu. Itu. Ya, kalau antum pengen mencari jodoh, ya datang kepada dokter. Masya Allah. Ya. Kenapa sulit? Siapa yang lebih? Antum. Ya. Lebih tinggi apa lebih pendek? Ya, antum carinya di mana? Antum carinya di pasar atau di swalayan? Ya iyalah. Ya. Jalurnya jalur pacaran. Kalau antum carinya ke tempat-tempat yang ya dihadiri majelis taklim, majelis ilmu, insyaallah mereka sedikit banyak ya paham. Walaupun mungkin taraf pemahaman mereka dan kesadaran mereka bertingkat-tingkat, ya gitu. Tetap berbeda dengan orang-orang yang sehari-hari ya tempat nongkrongnya dan tempat tempat berkumpulnya mereka ada di mal-mal, itu berbeda, ya kan itu. Ya, tempat nongkrong mereka, tempat berkumpul mereka di masjid-masjid, di masjid-masjid taklim. Ya itu, antum yang cari seperti itu di sana, ya gitu. Ya, jadi ya nggak apa-apa, antum cari kriteria nggak apa sih? Antum balik ditanya loh. Ya, sebentar. Antum itu nanyakan tentang antum atau orang lain? Kok teman-teman terus gitu? Lah iya, saya tahu. Saya husnudzon antum, mana belum, antum belum ini nikah. Antum belum nikah kan? Lah iya, makanya. Ya jangan takut. Ya. Kalau antum sekali, dua kali misalnya mendapatkan penolakan, insya Allah pada saatnya antum akan diterima. Ya, pada saatnya insya Allah akan terima. Terkadang antum ditolak, tapi pada akhirnya dapatkan yang lebih bagus. Ya,
Jadi jangan antum berputus asa. Ya, nataknatu min rahillah. Ya, harus pede. Ya. Dan ada satu tips ya. Karena itu mungkin pengalaman saya. Jadi ada satu tips mungkin ya. Ketika antum itu melamar, itu jangan antum tanpa ditanya, ini matikan dulu biar akhwat nggak dengar. Jadi ketika antum ditanya itu, kalau belum ditanya antum jangan menyampaikan kekurangan antum. Afwan ketika antum khutbah gitu, kemudian antum nanya, bilang afwan akhti ana kerjanya sementara untuk serabutan, belum punya penghasilan tetap, dan anak orangnya seperti ini. Kalau anti pengennya yang putih halus, yang putih cemerlang, kulitnya ya nggak saya dapatkan, anti dapatkan di saya. Ini saya kulitnya seperti ini dan sebagainya. Saya cuman lulusan SMP yang sebagainya. Nggak usah diceritakan seperti itu. Nggak usah diceritakan. Ya, ini tipsnya. Ya, kalau antum ditanya baru, ya. Tapi antum tonjolkan itu kebaikan antum seperti ini. Saya mengharapkan seperti ini dalam rangka untuk ini, berjuang di jalan Allah, gitu kan. Ya. Gitu. Oh ya. Nah, walaupun anti cantik, tapi yang saya harapkan adalah salihah. Ya, cantik adalah luar biasa yang pertama. Ya. Jadi kalau antum itu ditanya, ya, ketika antum siapa yang nyari itu ya, yang nyari akhwat ke antum, misalnya antum sendiri belum ini, walaupun seperti itu kan, antum sendiri misalnya antum cari. Antum pertama tanyakan tentang cantiknya. Cantik enggak? Oh cantik. Ya, masuk. Gimana? Keluarganya? Bagus. Oh, bagus, masuk. Nah, kemudian apa? Ya, apalah pokoknya pendidikannya. Ya, keturunannya bagaimana? Bagus, masuk. Ya, kemudian terakhir itu agamanya. Jadi agama nanti antum tanyakan terakhir. Agamanya gimana? Agamanya itu masalahnya kadang keluar malam, pulangnya pagi, itu jadikan sebagai barometer, ya, sebagai tolak ukurnya antum tolak. Tapi kalau antum misalnya sekarang gimana agamanya, masya Allah ini luar biasa, top, pokoknya, ya, kalau siang hari puasa, kalau malam hari tahajud, ya baktinya kepada orang tua luar biasa. Kemudian cantiknya kemana? Ini kira-kira 60% lah, gitu. Nilainya 60, antum makin mikir-mikir kan gitu, mikir-mikir. Waduh, jadi ketika antum sudah dapatkan wanita yang salihah, kemudian akhirnya nilai itu 60, ya, ini jadikan antum tolak ukur untuk menolak. Jangan, ya, itu urutannya seperti itu. Itu ya, ini sudah zuhur. Ya, kita akhiri. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.